ya. Sudah bisa dengar suara Miss dengan baik? Sudah kan? Kita dengar lagu dulu ya. Dan jangan lupa ambil buku ISPS-nya. Take your ISPS book. Take your ISPS book and then open page 95. Okay, before we start our lesson, we will watch the video. Wait ya, jangan dicoret dulu ya nak. Jangan dicoret sayang. Oke, tadi ya. Ada yang tahu judul lagunya? Yang tahu judul lagunya? Ini bentar. Oke. Wait ya. Iya, satu nusa satu bangsa. Pintar ya Felicia ya. Felisa ya. Felisa atau Felicia tadi? Felisa ya. Oke, terima kasih. Ya, judulnya Satu Nusa Satu Bangsa ya. Baik, sudah dibuka bukunya halaman 95? Sudah ya? Oke. Nah, jadi anak-anaknya sebelum kita ujian, kita sudah bahas di halaman 94 ya nak ya. Bersatu dalam keberagaman ciri tubuh. Oke, Miss akan review sedikit bersatu dalam keberagaman ciri tubuh. Nah, yang diartikan di sini adalah kita harus saling menghargai, menghormati bagaimanapun ciri-ciri tubuh dari teman-teman kita yang beragam, yang berbeda dengan kita ya kan nak? Dan bila kita bersatu, kita bisa saling melengkapi di situ ya kan nak? Contohnya, si Rudi yang bertubuh besar daripada Mita, Rudi bisa membantu menggeser meja ya, bisa dilihat di halaman 94. Nah, kemudian ciri yang kedua dalam keberagaman ciri tubuh. Fitri kesulitan membersihkan bagian papan tulis karena tubuh Fitri tidak terlalu tinggi, ya, tidak terlalu tinggi.
Jadi tubuh Alex yang lebih tinggi bisa membantu Fitri menghapus bagian atas papan tulis. Seperti itu ya nak ya. Dan kita juga sudah bahas di halaman 95. Sekarang buka halaman 96. Buka halaman 96. Silakan yang baca si Mas aja yang pilih ya. Elston. Yes, Miss. Oke. 3. Bersatu dalam keberagaman kegemaran. Rita, Tasya, Rudi, Edo, dan Agnes mengerjakan tugas kelompok. Kelompok Mita akan membuat layang-layang. Mereka mengerjakan sepulang sekolah. Rudi gemar menghitung. Rudi bertugas mengukur bulu bambu. Edo gemar tali temali. Edo bertugas mengikat bulu bambu menjadi bentuk layang-layang. Mita gemar memain kertas. Mita bertugas menggunting dan menempelkan kertas. Tasya dan Agnes gemar melukis. Mereka menghias layang-layang dengan cat air warna-warni. Perbedaan kegemaran bukan alasan untuk bertengkar. Perbedaan kegemaran bisa menghasilkan karya yang indah. Baik, terima kasih Elston. Nah, jangan dulu di-mute. Miss mau tanya sama Elston, jangan di-mute, tadi Miss sudah bilang. Apa yang dimaksud dengan kegemaran? Kira-kira kegemaran itu apa, Elston? Hobi, Miss. Hobi, pintar. Nah, jadi kegemaran itu bisa kesenangan, ya kan, Nak? Ataupun hobi. Nah, jadi perhatikan ya. Perhatikan dulu layarnya masing-masing. Miss akan share screen. Sudah nampakkah? Belum? Masih loading sebentar ya. Just wait ya, dear. Wait ya, dear. Masih loading ya, sayang. Sebentar ya. Oke. Sudah bisa dilihat di layarnya masing-masing? Sudah bisa dilihat ya? Nah, di sini belum ada share screen. Kalau Marcelo Sean sudah bisa nampak nggak share screen, Miss? Gisela Adalia, sudah ya? Oke, thank you ya, Sean. Baik, kalau udah, semua perhatikan dulu. Yang belum nampak, boleh anaknya end dulu atau leave meeting. Nanti baru masuk lagi ya. Oke, di sini sudah Miss buat keberagaman kegemaran. Jadi keberagaman itu bisa kita artikan sebagai macam-macam, aneka jenis, ataupun sebagainya. Kalau kegemaran adalah kesenangan ataupun hobi, ya, itu aktivitas kesenangan kamu. Misalnya hobi Miss itu adalah bernyanyi. Kemudian hobi Miss itu misalnya traveling, misal seperti itu. Nah, jadi kegemaran setiap individu itu bermacam-macam. Nah, bermacam-macam berarti itu berbeda-beda. Lebih dari satu, tidak sama. Jadi kegemaran Miss bisa berbeda dengan si Giselle. Kegemaran si Giselle bisa berbeda dengan Jeffren. Kegemaran Jeffren bisa berbeda dengan Edward, meskipun sama-sama anak laki-laki, ya kan? Jadi anak laki-laki saja bisa berbeda dengan temannya yang laki-laki, apalagi anak laki-laki berbeda dengan perempuan, ya. Nah, coba lihat lagi di sini. Ini adalah contoh kegemaran yang pertama. Nah, ini contoh kegemaran pertama ya, yaitu bernyanyi dan bermain musik. Adakah anak-anak 2A 2B yang sama dengan Miss Opi suka bernyanyi? Adakah anak-anak yang suka bernyanyi? Enggak ada.
Oh ada, Melisa suka. Siapa lagi? Nelvina juga. Jeremia lagi, Melody, Jessica. Oh siapa lagi? Wih banyak, Felisa juga. Arleta, Aundri, banyak ya. Elston juga. Jadi bisa dipastikan sebagian besar anak-anaknya suka bermain, bernyanyi ya. Siapa yang nggak suka bernyanyi ya kan? Saat kita misalnya lagi bantu mama cuci piring, kita juga nyanyi-nyanyi ya kan? Siapa lagi yang di rumahnya sambil mandi sambil nyanyi? Ada ya? Ada kan? Ada kan? Pasti ada. Atau ada nggak yang di rumah sambil dia rebahan di tempat tidur, bobo sambil nyanyi lagu Blackpink? Siapa itu? Oh ada ya. Ada si Nelvina dia. Nelvina namanya, dia suka lagu Blackpink. Kemudian kegemaran kedua itu adalah bermain bola. Siapa yang suka bermain bola? Ini bola sepak ya atau sepak bola. Siapa di sini? Oh Jeremia, Jeffren, Theo suka. Hansen suka. Ada lagi anak-anaknya suka. Christopher juga. Elston juga. Apakah anak-anak perempuannya suka? Karena semua ini laki-laki nih. Marcelo Tobias nggak nampak wajahnya sayang. Jangan pakai background nak, jadinya tertimpa wajahnya nak. Jeremia suka juga lagu Blackpink Miss. Oke. Jadi bisa dipastikan bermain bola sebagian besar yang menyukai adalah anak laki-laki. Tapi kalau bernyanyi bisa juga anak perempuan dan anak laki-laki ya. Oke. Contoh kegemaran yang ketiga. Miss buat di sini bermain layangan. Oh Fabrizio nggak terlalu suka, ya nggak apa-apa. Mungkin sukanya bola basket ya atau karate bisa jadi. Siapa di sini yang suka bermain layangan? Atau tahu nggak ini? Layang-layangan, tahu nggak? Tahu ya? Ini dia nih, ini bentuknya ini ya. Jadi ini bisa dimainkan di ruangan terbuka ataupun di lapangan bebas. Jangan ada namanya itu tiang listrik, berbahaya ya nak ya. Fabrizio suka, Miss Jeffren juga, Kai, Theo, Felicia juga. Miss Opi suka mainnya nih, tapi nggak pandai. Karena asal Miss buat layang-layang, saat Miss campakkan ke atas biar dia tinggi, jatuh lagi layang-layangannya. Gimana itu ya? Nah, jadi anak-anaknya ini bisa yang suka ini, bisa yang bermain layang-layangan ini, bisa kegemaran anak perempuan ataupun laki-laki ya. Si Clara juga suka, Melisa juga, Sandra juga. Oke. Contoh yang keempat, menari tarian tradisional. Siapa sini suka nari? Ada suka yang menari? Christopher jangan nangis. Clara suka ya? Oke, coba Miss tanya sama Clara. Kira-kira Clara itu menari tarian tradisional apa ya? Kata Miss. Tortor Miss. Oke, mantap. Bagus dikembangkan ya bakatnya ya. Coba si Sandra. Tarian tradisionalnya apa? Apa nak? Tortor juga, bagus. Jadi tarian tradisional ini bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki juga boleh, ya, boleh menari tradisional. Si Fabrizio juga pernah menari tortor, Miss, bagus ya. Siapa lagi anak-anak laki-laki yang suka menari tradisional? Ada? Si Michael ketawa dia, hahaha, nggak suka ya. Nggak suka ya, tapi ini harus disukai sayang. Bukan disukai deh, harus tahu ya tari tradisional ya. Harus tahu tari tradisional ya kan, supaya budaya kita tidak hilang ya nak ya. Jadi kegemaran itu bisa kita kembangkan, hobi kita itu bisa kita salurkan. Yang penting dia itu positif ya.
bisa membangun karakter anaknya menjadi lebih baik. Nah di sini ada Miss buat tabel. Nanti Miss tanya satu-satu ya kan? Jadi kamu tinggal pilih kegemaran misalnya bermain boneka. Kamu pilih perempuan atau laki-laki ya. Nah, bermain boneka. Ya, bisa paham ya? Oke, Miss akan pilih si Mile. Nah, mana si Mile? Miss aja yang pilih ya. Miss aja yang pilih ya. Yang udah sering-sering kita kasih ganti sama temennya. Kita kasih kesempatan sama teman-temannya. Oke, nomor 1 dulu ya. Mile, jawab nomor 1. Baca, kegemaran bermain boneka yang mana? Perempuan atau laki-laki? Sebutkan saja seperti itu ya, Nak. Silakan. Bermain boneka. Iya. Perempuan, Miss. Perempuan, Miss. Wait ya. Miss cari dulu checklist di mana ya gambar checklist ya. Oke, Miss ini aja deh sebentar. Ini aja. Jadi jawabannya bermain boneka adalah kegemaran anak perempuan. Bagus. Next, nomor 2. Si Jocelyn. Si Jocelyn Otilia. Yo. Yes, Miss. Oke. Bermain boneka, Miss. No, bermain boneka sudah, Nak. Bermain lompat tali. No, bermain bola sekarang sayang. Boneka udah sayang. Nomor 2, Nak. Halo? Yes. Oke. Nomor 2. Bermain lompat tali. Bermain bola itu milik anak laki-laki atau anak perempuan? Coba Miss stop share dulu ya. Ini kenapa, Nak? Layar Miss-nya tiba-tiba rusak ini. Kenapa ini? Oke, kita ulang lagi ya. Oke, ulang lagi ya, sebentar. Wait. Tadi bermain boneka milik anak perempuan. Kalau bermain bola milik anak laki-laki. Oke. Lanjut, silakan di-mute. Si nomor 3 si Darel. Bermain lompat tali. Siapa? Perempuan atau laki-laki, Nak? Ayo cepet dong. Perempuan, Miss. Perempuan, pinter. Lanjut ya, silakan di-mute, Nak. Si Gisel Adalia. Buka audionya, Nak. Bermain masak-masak. Halo, apa jawabannya? Perempuan, Miss. Iya. Masak-masak. Kenapa bingung-bingung, sayang? Nomor 5, Jasmine. Jasmine. Silakan. Kenapa nggak fokus anak 2A, 2B ini ya? Kok banyak kali yang bingung-bingung ngapain pikirnya ya? Kamu baca, kemudian kamu pilih ini punya kegemaran anak perempuan atau laki-laki, begitu sayang. Coba si Siva ya, nomor 5.
Bermain basket. Anak laki-laki, Miss. Oke, ini juga boleh anak perempuan ya, nggak masalah juga ya nak ya. Oke, coba si Theo yang jawab. Nomor 6. Yes, Miss. Membaca buku. Buku apa? Membaca buku. Baik, kita ganti Priscilla. Yes, Miss. Oke. Membuat hiasan. No, membaca buku nak. Tadi belum dibaca sama si Theo. Membaca buku. Membaca buku. Laki-laki, Miss. Apa jawabannya? Sama perempuan. Halo? Laki perempuan, Miss. Iya, laki-laki dan perempuan ya. Iya, ini boleh dua-duanya. Oke, silakan di-mute. Next, membuat hiasan. Coba si Melisa. Membuat hiasan origami perempuan, Miss. Oke, boleh dua-duanya ya, perempuan dan laki-laki ya. Next, Nelvina. Yes, Miss. Oke, next, silakan baca. Menggambar laki-laki dan perempuan, Miss. Iya, laki-laki dan perempuan ya. Next, Theodora. Theodora. Oke, nggak ada ya responnya ya. Kita ganti ya. Oh, sudah, silakan. Bernyanyi. Perempuan, Miss. Iya, harus laki-laki juga boleh ya, Nak. Nggak harus perempuan ya. Oke. Baik, jadi inilah contoh kegemaran setiap anak, baik perempuan dan laki-laki ya. Nah, jadi setiap individu itu berbeda-beda kegemaran. Jadi kalau berbeda kegemaran kita dengan teman, kita tidak boleh mengejek ya. Jadi bagaimana sikap yang baik, Miss? Semua lihat ke depan. Beginilah sikap yang seharusnya kamu tunjukkan buat teman kamu ya. Wait, oops. Sebentar ya, dear. Iya, silakan Teona. Oke, layarnya belum loading ya, Nak. Sebentar ya. Nah, inilah sikap yang harus kamu terapkan dalam keberagaman kegemaran. Yang pertama, saling memotivasi. Nah, tadi sudah kita baca ya, Nak. Di halaman 96, Mita gemar bermain kertas. Mita bertugas menggunting kertas dan menempelkan kertas. Sedangkan Tasya dan Agnes gemar melukis. Kalau kita saling bersatu, kemudian kita saling memotivasi, akhirnya kita bisa seperti Mita, Tasya, dan Agnes. Kita berhasil menghias layang-layang dengan cat air warna-warni. Perbedaan kegemaran bukan alasan untuk bertengkar. Namun kita bisa menghasilkan karya yang indah. Nah, seperti itu ya, Nak. Saling memotivasi seperti itu. Kemudian yang nomor 2, tidak menyakiti perasaan teman. Nah, bagaimana ini maksudnya, Miss? Contoh, Miss suka bernyanyi, ya kan? Kemudian Priscilla mendengar suara Miss. Ih, jelek kali suara Miss Opi ini. Nah, nggak boleh kita mengejek seperti itu, ya kan? Kita nggak boleh menyakiti perasaan teman. Kalaupun kita mau memberikan yang namanya saran, baiklah kita bilang, semangat Miss Opi, latihan yang banyak supaya suaranya makin bagus. Nah, seperti itu ya, karena tidak
tidak menyakiti, tidak mengejek. Nah, jadi temannya itu pun mau berlatih. Makin pinter nanti akan temannya bernyanyi. Nomor 3, sikapnya yang harus kita terapkan adalah saling menghargai. Jadi karena ada perbedaan itu, maka kita harus saling menghargai, menghormati ya Aundri. Aundri, kamu dari tadi makan-makan di situ saya perhatikan ya. Bukan belajar ya kan? Ah. Cepat habiskan yang di mulutnya, nak. Tadi kamu matikan video. Sekarang kamu makan-makan. Tidak boleh ya. Barusan saya lihat itu kamu masukkan sesuatu ke mulut. Kenapa bilangnya tidak? To be honest, harus jujur. Baik, kita lanjutkan. Yang lain jangan lagi ada yang makan-makan ya. Yang lain gak boleh ada yang makan-makan di sana atau ngemil-ngemil. Harus saling menghargai. Baik, jadi ini 3 sikap yang harus kamu terapkan dalam perbedaan ataupun dalam keberagaman kegemaran bersama dengan teman-teman ya. Oke, kita akan dengarkan video berikut ini. Semua lihat ke layarnya, dengarkan videonya dengan seksama. Di sekolah. Mari yuk, kalian sudah siap? Ayo kita lanjut. Nah, pertama-tama Ibu mau jelaskan atau kalian harus cari tahu dulu apa itu arti dari kegemaran. Kegemaran artinya adalah kesukaan, kesenangan atau sesuatu yang kita suka lakukan atau biasa kita sebut dengan hobi. Iya, betul sekali, kegemaran biasa kita juga sebut dengan hobi. Nah, ini adalah contoh perbedaan kegemaran di sekolah. Coba lihat baik-baik ya. Yang pertama, ada gambar anak laki-laki sedang bermain bola kaki. Iya, betul sekali, ini adalah contoh kegemaran dari siswa laki-laki sedang bermain bola kaki. Yang kedua, gambar yang kedua, ada anak laki-laki juga. Kegemarannya atau hobinya itu suka melukis ya, dia suka menggambar. Nah, ini juga salah satu kegemaran yang siswa sering lakukan di sekolah. Yang ketiga, ada juga siswa yang gemar membaca buku baik di perpustakaan maupun di kelas ataupun di luar kelas ya. Yang keempat, ada gambar siswa laki-laki suka atau gemar bermain bola basket bersama dengan teman-temannya ya. Gambar berikutnya, ada siswa juga yang gemar atau suka bermain bola kasti di lapangan sekolah. Oke, dan yang terakhir, nah ini untuk para siswa-siswi yang perempuan, mereka juga gemar bermain lompat tali atau main karet ya, biasa kita sebut main karet. Nah, ini juga adalah salah satu hobi atau kegemaran dari siswa perempuan ketika mereka ada di lingkungan sekolah. Kalau pas jam istirahat begitu, mereka suka bermain, ajak teman bersama-sama untuk melakukan permainan lompat tali. Oke, sampai di sini kalian sudah paham tentang contoh perbedaan kegemaran di sekolah. Di sini ada berbagai macam Wait dear. Sebentar dear, ini kenapa macet ya? Bentar ya nak.
God. Iya, betul sekali. Ini adalah contoh sering lakukan di sekolah. Gambar siswa di lapangan sekolah. Oke, dan yang terakhir, nah, ini untuk para siswa-siswi yang perempuan. Mereka juga gemar bermain lompat tali atau main karet ya, biasa kita sebut main karet. Nah, ini juga adalah salah satu hobi atau kegemaran dari siswa perempuan ketika mereka ada di lingkungan sekolah. Kalau pas jam istirahat begitu, mereka suka bermain, ajak teman bersama-sama untuk melakukan permainan lompat tali. Oke, sampai di sini kalian sudah paham tentang contoh perbedaan kegemaran di sekolah. Di sini ada berbagai macam perbedaan kegemaran yang kita sering temui di sekolah. Ini hanya sebagian contoh yang bisa Ibu bagikan untuk kalian semua. Pasti kalian punya berbagai macam contoh perbedaan kegemaran di sekolah, iya kan? Ya, jadi di sini Ibu hanya ambil sebagian contoh saja. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Oke, ini adalah sikap yang harus kita lakukan jika teman memiliki perbedaan kegemaran dengan kita. Sikap yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus Oke, ini adalah sikap yang harus kita lakukan jika teman memiliki perbedaan kegemaran dengan kita. Sikap yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus saling memberikan motivasi. Betul sekali, jangan ketika teman itu memiliki hobi yang beda dengan kita cuek ya, kita tidak mau main dengan dia, tetapi kita harus saling memberikan motivasi antara teman satu dengan yang lainnya. Oke, yang kedua, sikap yang harus kita lakukan adalah tidak menyakiti perasaan teman. Betul sekali, ketika teman memiliki perbedaan hobi atau kegemaran dengan kita harus menjaga perasaannya, jangan mengeluarkan kata-kata yang akan menyakiti hatinya. Contoh ya, Ibu kasih contoh. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar, ada anak perempuan yang suka bernyanyi, kemudian ada anak laki-laki yang suka main bola. Nah, jadi kalau teman kita yang perempuan suka bernyanyi, jangan kita bilang, suara kamu kurang bagus, jangan kamu menyanyi lagi, itu tidak baik. Begini, telinga kami sakit untuk dengar ketika kamu menyanyi. Ya, kita tidak boleh ya mengeluarkan kata-kata yang akan menyakiti perasaan teman tersebut. Oke? Jadi kita harus menjaga perasaannya. Yang harus kita lakukan yaitu memberikan motivasi. Yang contoh pertama yang tadi Ibu bilang, bahwa harus memberikan motivasi. Ketika teman kita bernyanyi, kita harus memberikan motivasi. Wah, kamu harus lebih banyak berlatih lagi supaya suara kamu bisa menjadi lebih bagus lagi dan menjadi merdu. Nah, gitu ya. Jadi ingat, yang kedua, sikap yang kedua, tidak menyakiti perasaan teman. Oke, sikap yang terakhir, saling menghargai. Nah, betul sekali, ketika kita memiliki perbedaan kegemaran atau hobi antara kita dengan teman, kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Iya. Kalau kita mau dihargai oleh orang lain, maka kita juga Oke, Diar. Nah, itu tadi sekilas penjelasan dengan kita mendengarkan videonya ya. Nah, jadi Miss akan akhiri pertemuan kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Nah, sebelum Miss tutup, ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Dan kegemaran? Tidak? Oke.
Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang, bye-bye.